Sudah di start semua ya? Sudah, Mas. Nah, di panduan LDAS-nya itu kan rangkaiannya seperti ini. Nah, bisa kita lihat, kita pakai jenis transistor BJT dengan model NPN ya. Iya, NPN. Nah, kita pakai model yang NPN. Nah, mungkin adik-adik bisa mulai merangkainya atau enggak bisa membuka Proteusnya atau bisa mencatatnya. Jadi yang kita pakai itu langsung yang transistor 2N1711 ya, yang modelnya kayak gini, NPN. Jadi ini kolektornya, ini base-nya, ini kolektornya, ini base-nya, sama ini emitornya. Jadi kenapa kok dinamakan emitor ditanahkan atau di-ground-kan? Karena emitornya langsung nyambung ke ground. Ya, kalau ada pertanyaan langsung tanya aja ya, nggak apa-apa. Nah, di panduannya kan mintanya itu nanti RL-nya yang di sini itu pakai 1K. Nah, saya udah nyoba. Kalau pakai 1K itu, kalau di secara simulasi ini, nanti keluarnya itu malah sama. Jadi kita harus pakai lebih dari 10K biar ada penguatan. Nah, jadi konfigurasi yang saya pakai kayak gini. Ini R1-nya saya pakai 200K, yang ini 100K. Yang R3 sama R4-nya saya buat sama dengan R5, yaitu 10K. Terus kapasitornya kalau di panduan itu pakai 10 nanofarad, itu saya rubah pakai 100 nanofarad biar penguatannya ada. Terus untuk sumbernya tetap sama, ini pakai AC, ini pakai DC. Untuk yang AC-nya saya sesuaikan pakai 900 atau 1000 ya, atau 1K sama aja. Terus yang DC-nya saya pakai 12 volt. Nah, sampai sini paham ya? Ada pertanyaan nggak? Halo, ada pertanyaan nggak? Belum ada nih. Ya. Nah, Belum jadi ada. untuk rangkaiannya seperti ini. Nanti pertama yang harus kita lakukan yaitu mengukur tegangan yang berada di common emitor dan emitornya, atau kolektor dan emitor. Nah, kalau bisa itu tegangannya setengahnya yang harus kita dapat, yang sesuai dengan di panduannya ya. Nah, jadi ketika kita simulasikan, nanti multimeter itu dia menunjukkan angka setengah dari VCC yang kita pakai. Nah, kalau belum setengah, nah kita harus ubah konfigurasinya. Nah, ini kan keluarnya baru 2 ya, berarti kan belum setengahnya kan. Nah, konfigurasinya bisa kita rubah sampai setengahnya dari kalau kalian pakai ohm itu gak usah K, jadi langsung nilainya aja 100, itu berarti artinya 100 ohm.
Nah, ini udah hampir setengahnya. Jadi konfigurasinya kalian atur sampai sesuai dengan step-stepnya yang di panduan LDAS itu tegangan pada kaki C dan E itu setengah dari VCC. Kaki dari C dan B kalau nggak salah. Itu setengah dari VCC-nya. Nah, ketika sudah setengah, baru kalian atur yang lainnya atau hambatan yang lainnya. Untuk kapasitornya kalian buat sama dengan konfigurasi yang udah kalian dapat. Nah, ini saya lihatkan bukunya dulu. Untuk V-outnya kita ambil yang di sebelah RL. Terus ini untuk perhitungannya. Nah, untuk stepnya seperti ini. VCE itu setengah dari VCC. Ini ya, yang step nomor 2. Yang step nomor 1 ini kalau kita pakai 1 kilo ohm itu penguatannya nggak ada. Jadi saya rubah ke 10 kilo ohm. Nah, terus VCE-nya itu setengah dari VCC. Nah, VCE-nya itu setengah dari VCC. Kan tadi VCC-nya kita pakai 12. Nah, yang dirubah itu RB1. Nah, RB1 itu hambatan yang di B atau yang di atas. Nah, ini RB1, ini RB2, ini RC, ini RE, ini RL. Jadi biar ini kita rubah yang 500 ya. Terus kita ukur. Nah, ini udah setengahnya ya, 6 volt ya. Kan tadi kita pakai 12 ya. Nah, kalau udah gitu berarti rangkaiannya ini udah sesuai. Kemudian kita lihat gelombangnya dengan menggunakan frekuensi 1K Nah, gelombangnya kayak gini. Channel A itu yang di output, terus channel B itu yang di input. Nah, jadi ini terjadi penguatan. Nah, terus kenapa kok sinyalnya bisa gini? Ini karena kepotong. Harusnya itu juga sama-sama sinus. Ini kemungkinannya ada dua. Karena mungkin gainnya itu terlalu besar sehingga transistornya itu tidak membentuk sinus secara sempurna atau gainnya tidak terpenuhi. Jadi kemungkinannya ada dua. Tapi kalau dilihat dari bentuk gelombangnya ini sepertinya gainnya ini terlalu besar sehingga ada namanya slow rate. Mungkin untuk yang percobaan yang pertama kayak gini. Nah, untuk yang manipulasinya, kalian manipulasi frekuensi. Kalian manipulasi frekuensi, terus kalian ukur penguatannya berapa, V in sama V out-nya ditulis, gitu. Paham ya?
Kan ini bisa diukur kan, V-in-nya berapa, V-out-nya berapa, terus penguatannya kan tinggal V-out dibagi V-in kan, gitu. Paham nggak? Halo, paham? Paham. Nah, untuk konfigurasinya, kalian bisa pakai punya saya kayak gini, atau mau nyoba yang lain nggak apa-apa. Kalau konfigurasi yang saya pakai kayak gini, jadi RB1-nya 500, RB2-nya 100, terus RC-nya atau hambatan di kolektornya itu 10K, terus hambatan di emitornya 10K, saya samain, terus kapasitornya tiap kaki transistornya itu saya kasih 100 nanofarad dengan RL-nya 10K. Nah, untuk konfigurasinya kalau dibuat sama ya nggak apa-apa. Nanti manipulasinya frekuensi dari 100 sampai 10K ya. Jadi ada 10 data dengan gambar 10 gelombang. Paham ya stepnya ya? Ya mungkin ada Mas, pertanyaannya. mohon maaf, bisa diulangi, Mas? Yang mana? Yang tadi, Mas, yang awal tadi, yang step. Kan kita membuat rangkaian. Metode ditanakan seperti ini ya. Untuk rangkaiannya paham ya? Iya, Mas, paham. Nah, untuk konfigurasinya, pertama itu kalian harus mengukur tegangan antara kaki kolektor dan emitor itu setengah dari VCC. Nah, kan kita pakai VCC-nya 12 volt. Nah, VCC-nya ini itu kita buat konstan sampai sampai akhir praktikum. Jadi kalau 12 berarti kan setengah dari VC-nya kan 6. Nah, ini cara ngerubahnya biar dapat 6 RB-nya itu yang kita rubah-rubah yang di sini. Kelihatan nggak? Paham. Iya, Mas, kelihatan. Nah, ini RB yang kita rubah-rubah. Ini RB yang kita rubah. Kemudian kalau kita udah dapat setengah tegangan di kaki C sama E, baru kita lihat gelombangnya pakai osiloskop. Halo, kedengeran ya? Apa putus-putus? Enggak, lancar kok, Bang. Lancar. Nah, jadi kayak gitu. Nah, untuk konfigurasinya, kalian bisa pakai konfigurasi kalian sendiri. Kalau pakai punya saya, disamain nggak apa-apa. Jadi konfigurasi yang saya pakai kayak gini. Untuk RB1 500, RB2 100. Ini untuk konfigurasi dengan VCC-nya 12 volt ya. Kalau kalian pakai VCC-nya 9 volt, nanti konfigurasinya beda. Nah, untuk RC-nya sama RE-nya ini saya pakai 10K. Terus kapasitor atau kopling masing-masing kaki dari transistornya ini saya pakai 100 nanofarad. Dengan hambatan di L-nya atau di outputnya itu 10K. Untuk nilai frekuensi input dari gelombang sinusnya itu saya pakai 9 ohm, 9 Hz. Nah, kalau mau 1K ya tinggal kita rubah. Kemudian kita lihat. Nah, ada perbedaan ya, sedikit perbedaan. Nah, kayak gitu. Nah, ini gelombang outputnya atau V-out. Ini untuk V-in-nya. Nah, nanti untuk nilai V-out-nya berapa ini? Berapa volt? Kan ini sekitaran 8 ya, 8 kotak ya.
Ya kan, 8 kotak ya. Hmm. 8 kotak Kotak. dikali 0,5 volt. Berikan setengahnya 0,4. Berarti ini 4 volt. Terus P-nya itu kita dapat 4 kotak. Berarti kan 2 volt. Berarti penguatannya 2 kali. Ya, sampai sini paham. Nah, itu untuk tabel pada penguat emitor yang kayak gini. Nah, kayak gini ya tabelnya ya. Tinggal diisi aja kan, sama kayak tadi. Diukur pakai oscilloscope tadi, terus tinggal ditulis. Ini manipulasinya 7 kali. Ya, sampai sini paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Kenapa? Kenapa? Pertanyaan ya? Kalau mau tanya silakan. Belum tanya. Tanya sempat ya. Oh, Kalau kurang mengerti tanya. udah ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke yang materi kedua. Jadi untuk materi pertama seperti ini, tinggal kalian manipulasi frekuensinya 7 kali, terus konfigurasinya kalian yang tentukan, nanti kalian dapat V-out sama V-in, kemudian kalian dapat penguatannya, kayak gitu. Untuk komponen yang saya pakai kayak gini di Proteus, untuk nama komponennya seperti ini, nanti tinggal kalian cari sendiri, kemudian kalian coba rangkai. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke Mas, yang mohon kedua. maaf, izin bertanya. Yang Untuk ya silakan. Mas, Kenapa? V-in sama V-out. V-in sama Ya, boleh diulangi ke apa pertanyaannya? untuk letak V-in sama V-out itu sebelah mana ya, Mas? Itu Ya, untuk letak V-in, ini V-in-nya di sini. Untuk V-out-nya di sini. Nah, bedanya kalau osiloskop yang simulasi itu kita cuma pakai satu kabel aja atau satu wiring. Jadi cuma wiring yang di titik positifnya. Untuk ground-nya nggak usah. Ini V-in-nya, ini V-out-nya. Paham nggak? Halo? Apa sudah paham? Ya, mungkin yang lain ada pertanyaan. Mas, mohon maaf bertanya, untuk tujuannya itu apa ya, Mas? Tujuan praktikumnya itu mengetahui nilai penguatan dari transistor NPN dan bentuk sinyalnya.
Ya, mungkin itu. Mas mau bertanya, untuk Ya, manipulasinya 10 atau 7? untuk manipulasinya 7 frekuensi ya, sesuai dengan di buku panduan. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Izin bertanya, Mas. Ya, Tadi yang setengah dari VCC itu yang mana ya, Mas? ini VCC atau VC itu? yang setengah. yang di kaki kolektor sama emitor. Kita taruh multimeter. Ya, ini kan multimeter. Berarti multimeternya yang di atas ini ya, Mas? Ya, ini multimeter, ini osiloskop. Ini multimeter, ini tegangan DC, ini tegangan AC. Ada yang ditanyakan lagi? Halo? Untuk saat ini belum, Mas. Belum. Ya, kita lanjut yang kedua ya. Halo? Iya, Mas. Iya, Mas. Nanti praktikumnya ngikuti ngikuti petunjuk praktikumnya ya untuk frekuensinya. Ya. Nah, sekarang saya lanjut yang penguat umpan balik. Jadi bedanya apa? Nah, bedanya common emitter yang pakai penguat umpan balik dengan tidak itu bedanya dia bisa lebih besar penguatannya dibandingkan dengan tanpa umpan balik. Istilahnya itu biasanya feedback atau pengembalian. Nah, umpan balik juga itu untuk meminimalisir atau mengecilkan tegangan yang kita pakai. Ini kan sama kayak kita punya uang terus ada cashback-nya gitu. Kalau biasanya yang sering kita temui ya cashback biasanya. Nah, penguat umpan balik juga gitu, ada cashback. Cashback-nya itu berupa tegangan. Nah, untuk rangkaiannya itu di buku panduannya kan belum ada ya, ya kan? Kan karakteristik FET ya, yang bab 2, ya kan? Nah, ini rangkaiannya saya ambil di internet, jadi seperti ini. Untuk transistor yang pakai umpan balik, ini nanti rangkaiannya seperti ini. Kelihatan ya? Ini tanpa umpan balik yang tadi kita pakai. Terus ini yang umpan balik 1. Terdapat perbedaan ya? Bedanya apa? Ada yang tahu bedanya apa? Bedanya apa? Penggunaan kapasitor ya di emitornya. Itu untuk umpan balik 1. Terus yang umpan balik 2, ini ada tambahan resistor sama kapasitor. Kapasitor antara basis dan kolektor. Betul. Nah, nanti yang kita gunakan barang dengan konfigurasi yang tetap, tapi bedanya cuma rangkaiannya aja. Untuk manipulasinya sama, cuma rangkaiannya aja.
untuk manipulasinya sama. Ber- Jadi ada 7 frekuensi. Nah, jadi nanti di total itu kita dapat satu data ya. Nah, ini saya tunjukkan kalau kita pakai satu umpan balik. Kita putus dulu ya kabelnya atau wiringnya. Kayak gini, kelihatan ya di gambar di layar ya. Sudah kelihatan belum? Sudah, Mas. Nah, Dah. ya, untuk yang kedua ini Jelas. saya coba-coba sih konfigurasinya saya rubah. RB satunya pakai 91K, terus RB 2-nya 19K, terus R3-nya pakai 6880, terus R emitornya 5,1. Ini 51 ohm ya. Terus kapasitornya saya pakai 1000 nanofarad. Untuk R1-nya saya pakai 9. Terus ininya 1 kHz. Nah, ini satu umpan balik, kita lihat keluarnya kayak gimana. Nah, perbedaannya ada ya. Sama yang tadi. Jadi lebih besar penguatannya. Ini cuma pakai 9 volt aja. Awalnya ini masukannya 1 volt, 2 volt. Bisa jadi 9 volt. Kalau yang tadi itu masukannya 2 volt, bisa jadi 4 volt ya. Kalau kayak gini pakai ya. Jadi ini lebih hemat. Kalau ini kan 2 volt jadi 9 volt. Itu untuk yang satu umpan balik, ya kan? Nah, kalau kita rubah menjadi 2 umpan balik, jadi kita sambungkan wiring ini. Nah, ini tetap dipakai. Terus kita simulasikan. Nah, ketemunya kayak gini. Ini namanya slew rate atau perpotongan. Karena apa? Transistornya sudah tidak bisa lagi mengikuti penguatan dari sinyalnya. Jadi kepotong kayak gini. Slow rate. Maksimal. Nah, ya udah maksimalnya segitu. Ini kalau transistornya bisa, itu nanti gelombangnya itu pasti lebih tinggi lagi. Jadi lebih besar lagi penguatannya yang kita dapatkan. Nah, untuk konfigurasinya seperti ini. Kalian bisa pakai konfigurasi kalian sendiri. Untuk caranya sama kayak tadi. Ditentuin dulu kolektor sama emitornya itu setengah dari VCC, kemudian dirangkai seperti ini, terus kita lihat bentuk dari sinyalnya, terus yang dimanipulasi frekuensinya ya. Udah cuma itu aja sih praktikumnya. Jadi nanti kita dapat 21 data. Jangan lupa untuk gambarnya dilampirkan. Ya mungkin ada yang tanyakan untuk 3 rangkaian tadi. Rangkaian.
Mungkin ini untuk tabelnya antara frekuensi sama data-datanya ya. untuk frekuensinya itu kita pakai kayak di panduan ya. Ada 100 Hz, Pakai dibanding 200 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 1 kHz, 2 kHz, 2 kHz, 4 kHz sama 10 kHz. 4 kHz sama 10 kHz. Terus yang dicatat itu V in, V out sama yang dicatat itu AV, V out sama AV. AV itu penguatan, jadi V out dibagi V in. Ya mungkin ada yang tanyakan. Mungkin ada yang ditanyakan penguat emitor ditanakan sama umpan balik. Untuk praktikumnya gampang kan, tinggal pakai Proteus. Udah dapat Proteus semua kan ini? Udah, Mas. Udah di-install belum? Ya, tergantung nanti. Belum, Mas. Kenapa aku belum? Baru dapat, Mas. Nggak mau nyoba soalnya. Udah Mas tapi jadi. Rasanya udah tak share dari minggu kemarin. Ayo, mungkin ada mahasiswa yang mau nanya nanti mulai dari penguat emitor ditanakan sama penguat umpan balik. Ini sebelum ditutup ya sama Mas Imam ya. Ya. Mungkin ada kesempatan mau nanya, mungkin yang lain mungkin yang nanya mungkin. Mulai dari awal sampai belakang gimana prosedurnya atau apanya gitu. Yang jelas ya, nanti soalnya nanti kalau udah praktikum nanti nanya ke teman-temannya. Mumpung ada kesempatan, ayo yang kurang mengerti atau kurang gimana ditanyakan semuanya. Mau tanya Ya, silakan. Mas Roni atau Pak Guru. Ya, Lena. Belum. Ya, pertanyaannya apa ya?